tinggal dirubah perusahaan beda ya baterai. Iya. Nah, tengah semester. Tengah semester. Lah jalan ini. Lah jalan ini. Ininya Udah jalan kan? 2020. Belum ada lah. Kalau ini ada itu yang stastri. Sudah. Ujian tengah semester. Ini sudah streaming udah. Tengah semester. Udah jalan sudah. Nah, Ini udah terhubung. Cuman yang di Facebook belum streaming. udah. Udah tuh. Iya, genap. Itu penampakannya baru. Benar. Itu tuh untuk kita nengok tuh terhubung apa beda gitu. Oh, selanjutnya beda. 2020. Katanya coba. 2021. Nah, ini baru saya akan langsung dah. Oke. Mulai. Oke. Sudah pindah dia. Ya, ada jalan langsung. Tapi harusnya ininya ke bawah tadi. Oke. Silent. Jangan anu. Silent. Oh, live nih. Iya. Silent. TV-nya bawah. Spasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada seluruh rangkaian kegiatan SMP Negeri 11 Batanghari para siswa sekalian. Dan sesuai dengan jadwal janji kita bersama yang telah kita sebarkan melalui WhatsApp bahwa pagi ini melanjutkan kegiatan MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 11 Batanghari, dan pembelajaran ini ditujukan khusus kepada kelas 7. Namun tidak menutupi kemungkinan bagi kelas 8 atau kelas 9 yang ingin mengikuti juga tidak ada salahnya, karena mungkin ada beberapa pengetahuan yang mesti dan layak kalian ketahui. Dan kali ini kita masih bersama Pak Parmuji untuk beberapa saat ke depan untuk sama-sama mengikuti pemberian materi ya, MPLS dimaksud. Oke. Sebentar ya. Kita relax saja, dan mudah-mudahan pada pagi ini para siswa sekalian pada segar bugar sehingga dapat menerima seluruh materi MPLS ini dengan penuh semangat. Oke. Oke, para siswa sekalian, adalah materi MPLS kita yang akan kita pelajari, yang akan kita ikuti bersama-sama. Selamat menyaksikan, dan mudah-mudahan di sekitar kalian ada mungkin teh manis atau cemilan sedikit sambil menjaga, mudah-mudahan sudah juga semuanya pada segar bugar sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian ini, yaitu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 11 Batanghari tahun pelajaran 2021-2022, yang kali ini bersama Pak Parmuji ya, satu-satunya guru pembelajaran di SMP Negeri 11 Batanghari yang paling ganteng ya. Bapaknya menunjukkan dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dari pemerintah berikutnya. Kemudian ini adalah materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan kita beberapa saat ke depan yang harus kalian ikuti, kalian simak, karena nanti insya Allah ke belakang akan ada beberapa pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk itu menyimaklah, dan yang kalah penting nanti segala sesuatu yang kalian dapatkan dari ini harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama adalah pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ini adalah kita yang lagi booming di negeri kita bahkan dunia ya.
Untuk itu mungkin pada kesempatan kali ini Bapak sekiranya perlu menyampaikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang juga tak kalah penting yaitu narkoba dan dampaknya bagi kesehatan, untuk sama-sama kalian pahamkan nanti. Ya, supaya jangan terjerumus ke lembah kenarkobaan yang membahayakan masa depan dan keluarga. Berikutnya yang tak kalah penting yakni yang sudah tergerus, yaitu kepribadian kita bersama tentang tata krama siswa. Satu persatu kita pahamin. Kemudian berikutnya pembinaan mental agama di SMP Negeri Batanghari. Untuk nomor 4 ini mungkin Bapak lampaui saja. Ya, nanti untuk ini akan kita lakukan secara berjalan saja di proses pembelajaran di mata pelajaran yang lainnya. Yang kelima, ya, supaya tak tersia-sia seluruh kegiatan kalian, yakni beberapa nanti akan dapat sampaikan cara belajar efektif, ya, efisien, efektif, mantap, bermanfaat, dan mengenai hasil yang baik. Kemudian juga perkenalkan kepramukaan dan wirausaha, dan terakhir arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Oke, para siswa sekalian, sampai saat ini kan Bapak kiranya untuk bagi siswa yang sekarang menyimak dan mengikuti, sekiranya dapat memberikan komentar pada kolom komentar pada saat proses pembelajaran langsung ini berlangsung. Oke. Baik, para siswa sekalian, kita teruskan satu-satu ya setelah ini tadi, yaitu pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Oke. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. COVID-19 mungkin beberapa bulan terakhir, ya, kata tersebut sudah tidak asing di telinga kita, yang menjadi viral dan booming. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Ya, sudah banyak korban. Kita sudah ketahui semua, sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini. Banyak pihak yang menyayangkan lambatnya penanggulangan kasus ini, ya. Kemudian konon kabarnya pemerintah yang dianggap lamban, ya, dalam menanggulangi ini, sehingga dampak ini terjadi secara meluas bahkan sampai ke kampung-kampung kita. Namun sejauh itu kita lupakan itu semua. Kita tidak perlu menyalahkan semua pihak. Sekarang bagaimana, karena barang yang sudah terjadi, kita bisa melakukannya atau menyikapinya dengan penuh bijak, ya, dan bijaksana. Tidak bisa tidak bahwa sebenarnya dari masyarakat juga, ya, dari masyarakat juga ada yang menganggap remeh, ya. Kemudian ada yang menganggap ini hal yang biasa saja. Ya, mereka tidak tahu bahwa dampak yang diberikan itu sangat besar sekali. Mungkin karena mereka terlalu berita-berita yang di-share, ya, atau dibagikan melalui media sosial, dan mereka juga banyak mengikuti, menyebarluaskan. Kemudian mendadak semua dokter menjadi berita yang dibaca dan berita yang valid, ya. Akibatnya akhirnya pemerintah melakukan kebijakan social distancing, ya. Dan sampai saat ini juga sampai sedemikian itu juga masyarakat kita nampaknya belum begitu belum begitu baik dalam penerimaan program-program pemerintah. Nah, berdasarkan informasi yang tadi Bapak sampaikan di depan tadi sebagai pengantar, maka protokol kesehatan adalah salah satu, mentaati protokol kesehatan adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Yang pertama sudah sangat booming, ya, yaitu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan sabun berair mengalir. Kemudian yang tak kalah penting mungkin jarang kita lakukan atau jarang kalian dengar, itu etika batuk dan bersin, itu dengan menutup mulut, ya. Kemudian gunakan masker saat Anda keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala bisa menggunakan masker non medis, yang masker biasa di jalan kita beli itu. Dan bagi yang menggunakan gejala harus menggunakan masker medis, ya. Masker medis ini
secara nominal itu harganya lebih mahal, namun memang secara kualitas jauh lebih baik. Ya, kemudian materi MPLS 1, terus kembali ke mencari materi MPLS 3. Kemudian itu yang pertama menjaga jarak, yang ketiga berikutnya adalah menjaga jarak setelah tadi cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kontak fisik. Ya, ini yang sudah untuk menghindari terjadinya paparan virus di orang ke orang, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kita jarang berkumpul atau berkerumun. Kemudian mengisolasi diri, ya setidak-tidaknya bagi sangat menghindari risiko kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah tentu menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian mengurangi mobilitas yang sekiranya tidak diperlukan. Itulah beberapa. Namun ya upaya-upaya tersebut tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak mematuhi, termasuk kita semua. Tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak patuh dengan seluruh aspek protokol kesehatan tersebut. Jadi langkah bijak yang perlu dan harus dilakukan adalah setiap kita bagaimana semua aktivitas ekonomi dan sosial dapat kita lakukan dengan dari kita dapat terus melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dan sekaligus menghindari dari paparan virus ini. Tentu upaya tersebut harus disertai dengan doa. Jadi harus kita buat langkah yang bijak sehingga semua hal masih bisa kita laksanakan dan tidak mengeluh hanya karena dengan sebuah virus, sehingga hanya dengan sebuah pandemi kita terhenti atau kita terhalangi aktivitas kita. Dan yang tak kalah penting harus disertai dengan doa. Dan maka ikhtiar yang diikuti senantiasa mendekatkan diri kepada Allah adalah pilihan terbaik yang harus kita lakukan. Ulangin, ikhtiar yang diikuti senantiasa mendekatkan diri kepada Allah adalah pilihan terbaik yang harus kita lakukan. Kemudian ini asal mulamanya Imam, kalaulah tak ada kebaikan yang dapat kita lakukan, namun setidaknya jangan menjadi pembuat atau penyebar keburukan. Termasuk penyebar virus sendiri pun adalah menyebar keburukan. Demikian para sekalian, berikutnya materi kita langsung saja, karena ini materi terlalu banyak maka Bapak harus menggunakan speed tinggi narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Sebelum lebih jauh Bapak perkenalkan dulu apa itu narkoba. Jadi narkoba itu adalah sebuah akronim atau singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya. Maka disingkat narkoba. Jadi kalau ada yang mengistilahkan akronim yang lain, itu hanya sebuah kurauan tambahan saja. Namun intinya adalah narkoba adalah sebuah singkatan atau kependekan dari narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya. Jadi di sini ada singkatan dalam singkatan Narkotika sendiri itu adalah juga singkatan. Disingkat lagi di narkoba. Sekarang kita lihat dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 35 2009. Narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Jadi terangkan nanti apa itu sintetis, semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sekarang kita bahas satu-satu golongan-golongan yang sudah aku sampaikan tadi. Kemudian narkoba itu jenisnya macam banyak sekali Sekarang kita bagi dalam 3 kategori besar berdasarkan 2 kategori besar. Jadi berdasarkan asalnya ada narkoba yang alami, itu adalah sebuah narkoba yang memang berasal dari alam. Jadi dia tanpa proses fermentasi, tanpa isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya ganja, opium, daun koka dan lainnya. Jadi seperti opium itu hanya tumbuh di negeri psikotropik kita nggak tumbuh daun koka dan lainnya. Kalau daun koka itu ada di Indonesia dan sangat subur sekali. Kemudian ada yang semi sintetis
Yang semi sintetis itu artinya dari alami itu tapi harus melakukan pengolahan. Misalnya harus melalui fermentasi, ekstraksi. Ya, fermentasi itu artinya penyimpanan, ekstraksi itu artinya di ekstrak ya, diberikan label intisarinya. Jadi contohnya seperti morfin, heroin dan kodein. Ya. Kalau anak isoas yang tidak mengenali, mungkin itu lebih baik tidak mengenal jenis-jenis yang seperti ini ya, karena ini narkoba yang berbahaya. Dan terakhir itu jenis sintetis, ini yang bisa dibuat dengan olah kimia ya, diproduksi secara sintesis, contoh amfetamin, pentihidin dan dexamfetamin. Jadi dalam obat-obatan juga itu sering juga diketemukan zat-zat seperti itu, jadi dalam jumlah yang sangat sedikit dan terkendali ya. Kemudian kalau berdasarkan asalnya itu tadi ada alami, semi sintetis dan sintesis. Kalau berdasarkan efek yang ditimbulkan itu ada yang depresan atau downer ya. Kemudian tentu berfungsi mengurangi efektivitas atau membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Jadi ini dibikinnya pingsan ya, efek ala narkoba tersebut. Kemudian ada stimulan atau upper ya. Jadi kalau down itu turun, stimulan itu naik ya, upper itu naik, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegayaan kerja. Nah, jadi orang yang tidak pernah capek ya, bisa jadi dia sudah mengkonsumsi narkoba. Atau orang yang tidak pernah mau beraktivitas ya, orang yang berputar saja, bergerak saja. Kalau bergerak saja ya, itu artinya dia bergerak saja, upper ya, oper kegiatan, tidak pernah mau berhenti, tidak ada capeknya. Kalau downer, artinya dia diam saja, tidak mau melakukan apa-apa. Itu juga bisa menjadikan dampak dari sebuah narkoba. Kemudian ada halusinogen, yaitu halusinasi ya, efek halusinasi berhayal, jadi merubah dan pikiran kita berhayal kemana-mana ya, meromet kalau bahasa kitanya. Itulah pembagian narkoba berdasarkan itu. Kemudian tadi saya dengan undang-undang tadi yang nomor 35 tadi, narkoba itu dapat digolong-golongkan. Nah, inilah golongan narkoba itu, narkotika itu. Yang pertama narkotika golongan 1. Nah, sepertinya jadi tidak digunakan untuk pengobatan medis. Jadi golongan 1 ini dokter pun tidak pernah menggunakannya. Contohnya ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu dan lain-lain. Kemudian ada narkotika golongan 2. Jadi ini yang sangat memberikan ketergantungan ya, seperti morfin, petidin dan lain-lain. Kemudian narkoba golongan 3 itu biasa digunakan untuk pengobatan ya. Golongan 3 biasa untuk pengobatan, maksud penghilang rasa, penghilang ngantuk bagi orang yang susah tidur dan segala macam. Misalkan kalau secara kimia namanya kodein, etilamorfin dan lain-lain. Kemudian ada dari narkoba, sekarang kita masukin psikotropia. Jadi narkoba dengan psikotropika itu beda. Kalau psikotropika ini kita bahas satu-satu. Dari narkoba ada golongan 1, jadi golongan sangat kuat ya. Ini tidak digunakan untuk obat ya, tidak digunakan oleh obat. Misalkan secara kimia namanya disetik dietilamida, kemudian psilocybin, kemudian meskalin. Kemudian golongan 2 itu suka terkandung sangat kuat sekali, biasanya digunakan untuk pengobatan misalkan amfetamin dan metafetamin. Psikotropika digunakan untuk obat, dan golongan 2 dan golongan 3 dan golongan 4 ya. Kalau golongan 1 psikotropika itu hanya tidak digunakan sebagai bahan farmasi ya. Itu golongan 3 itu ketergantungan sedang, misalnya phenylnitrazepam. Kemudian golongan 4 itu ketergantungan ringan, misalnya diazepam, phenobarbital, kemudian nitrazepam. Jadi semua bahan-bahan kimia ini yang Bapak sampaikan tadi ya, seperti phenylnitrazepam ini biasanya terkandung di dalam obat-obatan yang berhubungan dengan saraf, jantung dan sebagainya. Untuk itu makanya obat-obat itu dikategorikan obat keras dan hanya direkomendasikan jika dengan izin dokter. Oke, jadi anak-anak sekalian,
silahkan kenali obat-obat itu, lihat komposisinya. Jika ada unsur ini, maka konsultasikanlah dengan dokter apakah kita layak mengkonsumsi bahan-bahan atau golongan obat-obatan yang mengandung zat psikotropika tersebut. Oke, para ibu sekalian, kita teruskan. Ya. Ini tadi kita bahas tentang narkoba. Kita bahas sekilas saja tentang narkoba tersebut. Kita akan meneruskan. Jadi lupa tadi. Oke. Setelah narkoba tadi kita bahas, ya, slow, kita santai saja. Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan sudah kita bahas tadi. Nah, terus kita narkoba belum selesai ya. Golongannya tadi sudah bahas, golongan psikotropika. Kemudian tadi kan narkoba itu 3 jenis, ada narkoba, narkotika, kemudian psikotropika, dan zat adiktif. Sekarang kita bahas satu. Jadi narkotika sudah, psikotropika sudah, kemudian ada disebut dengan zat adiktif. Ya, artinya zat yang dapat mengubah, membuat halusinasi, membuat kecapean dan sebagainya. Jadi dapat mengendalikan pikiran dan otak kita. Kemudian beberapa contoh zat adiktif, misalnya inhalen, zat yang terdapat pada lem dan pengeceran usia. Bahaya kan yang suka lem, itu karena dia mengandung zat inhalen. Kemudian ada zat adiktif yang lain adalah alkohol, termasuk nikotin yang ada pada rokok, kemudian obat penenang, kemudian obat-obat atau zat-zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Oke. Nah, terakhir bahaya narkoba. Bahaya narkoba kita bagi dua. Dari segi kesehatan itu adalah merusak organ-organ tubuh, otak, paru, ginjal, jantung, ginjal, hal yang ini semua ya. Kemudian menjadi penyebaran virus HIV atau AIDS. Kemudian bisa menyebabkan overdosis dan terakhir kematian. Kalau secara psikologis, karena narkoba itu seseorang dengan mudah melakukan tindakan kriminal. Karena narkoba seseorang akan mudah melakukan kecelakaan lalu lintas, ya tidak hanya mencelakai diri juga orang lain, termasuk kejahatan seksual, kemudian tindak kekerasan, ya dia akan bisa melakukan kekerasan dengan keinginannya untuk melakukan narkoba, termasuk karena narkoba itu adalah barang dilarang, tentu menjadi mahal dan tentu mengganggu keuangan. Kemudian juga timbul disharmoni pada keluarga kita. Berikutnya, kalian bisa analisa nanti di kampung di teman kita bagaimana ciri-ciri penggunaan narkoba. Ya, kalau ciri-ciri penggunaan narkoba kita secara pelajar ini ya, prestasi belajarnya bisa menurun, kemudian pola tidurnya berubah. Nah, yang suka begadang malam tidur siang, itu kan pola tidurnya berubah. Kalau kemudian biasanya tidak betah di rumah karena dia terkurung ya. Kemudian ya jelas tidak mau sekolah ya kan, karena pola tidurnya berubah. Seorang teman sekolah dia harus tidur ya kan. Kemudian lebih cenderung mengucilkan diri ya, tersembunyi dari tidak melakukan interaksi kepada pihak lain karena dia merasa berbeda, merasa bukan bagian dari orang lain ya. Kemudian suka menyendiri ya, sama itu. Kemudian kadang-kadang emosinya tidak stabil ya, emosinya labil ya, kadang-kadang tanpa sebab dia bisa marah-marah, sedikit dia bisa marah-marah ya. Kadang dia dengan diam-diam tiba-tiba menangis sendiri ya, termenung sendiri. Nah, itu ciri-ciri pengguna narkoba ya. Jangan pikirkan kawan-kawanmu ya. Yang jelas karena narkoba itu mahal, akhirnya keuangannya berantakan, tidak bayar sekolah. Kemudian salah satunya adalah gagap atau cadel ya, dia kan selalu terburu-buru karena kontrol otak dan mulutnya itu tidak tidak satu alur. Maka kadang-kadang apa yang dipikir berbeda dengan apa yang diucapkan, sehingga pembicaranya menjadi gagap ya.
kemudian jalan sempoyongan ialah karena nggak ada keseimbangan. Terakhir, pertanyaannya, mengapa narkoba dilarang? Nah, ada 3 alasan. Alasan pertama berdasarkan ajaran agama, karena itu adalah barang-barang yang haram secara syariat dan keagamaan. Kemudian kebijakan pemerintah jelas, ada undang-undang yang melarang bahwa narkoba itu dilarang peredarannya, apapun alasannya. Itu jelas, ada Undang-Undang 3 tahun 2009 sudah kita bahas tadi, Undang-Undang nomor 22 tahun 97, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Ya. Kemudian narkoba juga akan menentukan tujuan hidup dan masa depan kita bersama. Jelas terakhir, yang penting itu menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, dan terakhir merugikan negara. Jelas ya. Oke, para jawab sekalian, itu sekilas. Nah, ini panjang kita masuk narkoba ini karena ini penting. Mengapa narkoba perlu dihindari? Ya, jelas karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain, terhadap individu dan pribadi individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat yang sangat terpuji oleh masyarakat, kemudian terhadap bangsa dan negara. Belum lagi kalau kita kajian secara keagamaan. Nah, sekarang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, tegas, katakan dan hayati, ya, hidup lebih bermakna tanpa harus menggunakan narkoba. Ya, kemudian tidak akan pernah aku coba. Ya, tidak akan pernah aku coba pada narkoba. Jangan pernah mencoba-coba, jangan pernah terayu untuk mencoba-coba. Ya, karena intinya jangan pernah dicoba. Ya, kalau mencoba kita akan menjadi langsung terbiasa. Mereka tidak perlu membiasakan diri, karena satu kali mencoba kita akan jadi kebahagiaan. Sangat berbahaya sekali. Oke. Dan katakan tidak pada narkoba. Ya, say no to drugs. Kalian kali ini sebuah pepatah istilah-istilah yang sangat familiar kalian dengarkan di mana-mana. Oke, para sekalian, itu adalah materi tentang narkotika dan psikotropika. Kita teruskan. Ya, materi berikutnya. Apa lupa tadi ya? Kita lanjutkan dengan cara belajar. Oke, cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif. Oke, kita lupakan sebentar tentang narkoba tadi. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke jenjang lebih tinggi, yaitu tingkat SLTP, SMP. Tentu harus banyak hal yang harus kita rubah. Ya, sekarang ini beberapa tips, itu cara belajar efektif. Kalau kita definisikan, belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, ya, kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika hasil dari belajar itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, itu adalah belajar, kondisi belajar yang efektif. Nah, bagaimana ya untuk mencapai belajar efektif? Tentu saja dalam proses belajar yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan berikut ini Pak berikan beberapa tips belajar yang baik dan benar. Oke. Yang pertama, lakukan pembelajaran secara berkelompok. Nah, tapi untuk belajar berkelompok, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Ya, karena kita bisa belajar bersama-sama secara melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat dan dilakukan di rumah sendiri, ya, sehingga dapat belajar lebih santai, ya kan, karena belajar kelompok tidak perlu memakai seragam, ya. Bisa sambil minum, bisa sambil makan cemilan, makan kerupuk, ya, dan sebagainya. Nah, tip belajar kelompok berikutnya harus ya, dalam 3 orang kelompok itu jangan semuanya yang tidak tahu. Jadi harus ada salah satu temanmu yang paham atau yang bisa
untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang lain yang belum bisa. Okay? Jadi jangan semuanya tidak tahu, jadi kalian akan jadi ngobrol nggak karu-karuan ya. Kemudian yang tak kalah penting itu harus ada yang mendampingi orang dewasa seperti kakak, paman, bibi atau orang tua agar tidak menjadi bermain ya. Karena sifat-sifat kalian itu kalau sudah ngumpul bawaannya bukan belajar, malah main-main. Nah, maka diperlukanlah pengawasan orang yang lebih sadar dan lebih dewasa. Kemudian cara pertama tadi belajar secara kelompok. Cara kedua, jangan segan untuk membuat catatan atau intisari pelajaran ya, jadi bagian-bagian yang penting itu dicatat di kertas, di buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi jangan catatan. Nah, jangan pula catatan tersebut dijadikan media untuk mencontek ya. Biasakan jadi begitu, karena itu akan merugikan kita juga. Yang berikutnya adalah membuat perencanaan yang baik ya. Suatu hal apabila kita rencanakan dengan baik, tentu akan menghasilkan yang baik pula ya. Kemudian berikutnya disiplin dalam belajar ya, ini yang paling penting, di kata disiplin ya. Kalau kita mungkin sudah bikin jadwal, sudah saatnya ya harus kita lakukan. Belajar tepat waktu, serius, boleh main-main, konsentrasi ya. Jika waktu makan, mandi, ibadah sebelumnya adalah tiba, maka jangan tunda-tunda lagi. Bawa bekal tinggal di tangga di rumah sama kue bolu Ya, karena saat belajar dengan bermain atau menonton TV atau bermain itu sangat merusak konsentrasi pembelajaran. Berikutnya, jadilah aktif bertanya dan ditanya. Jadilah orang yang aktif bertanya dan ditanya. Jadi kalau yang belum jelas, silakan kalian bertanya, dan jangan segan-segan jika kalian teman bertanya untuk menjawab. Karena semakin sering kita menjawab pertanyaan dengan baik, maka jawaban itu akan semakin kita pahami dengan sendirinya. Oke. Kemudian belajar dengan serius dan tekun, ini Bapak bahas itu satu. Kemudian kemudian hindari belajar berlebihan, juga tidak boleh over ya, terlalu berlebih ya. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian ya. Paham ini, yakin tidak paham ya. Siapa ini yang sering melakukan tidak jujur? Kemudian jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadilah seorang pemimpin, minimal pemimpin dirimu sendiri. Latihlah rasa tanggung jawab kita ya, tanggung jawab. Kemudian dengarkan penjelasan dengan baik ya. Kemudian jangan malu untuk bertanya ya, kita bahas tadi. Kemudian tidak mengabaikan atau mengerjakan tugas atau PR dan tugas lainnya. Dan berikutnya mengulangi pelajaran sudah diajarkan ya, mengulang ya, baik dengan bimbingan maupun secara individu dengan buku penunjang. Dan yang terkalah penting, cukupkan istirahat, makan dan bermain, harus seimbang ya. Istirahat, makan, bermain dan belajar. Kemudian ini yang terkalah penting. Kita akan ada dikotomi pelajaran yang disukai dan pelajaran yang tidak disukai. Dan untuk itu kalian justru jangan pernah milih tersebut ya. Semua pelajaran itu penting, semua pelajaran itu baik. Jadi kalau memang hati kita harus menolak karena tidak disukai, justru hati kita harus memaksanya untuk senantiasa berlatih pada hal-hal yang tidak disukai tersebut ya, karena di sanalah ada kebaikan. Kemudian kalau mungkin ikut kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh SMP Negeri Sulawesi Selatan hari, ada di pramuka nanti ya, ada drum band, ada apa saja, OSIS ya. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Nah, itu untuk membantunya. Ini banyak ini ya. Jangan suka mencontoh teman. Kemudian niat dan sungguh-sungguh. Kemudian lokasi dan yang kondusif ya. Jangan belajar pula di pinggir kali atau belajar di pinggir pasar gitu kan. Kondusif juga kondusif. Atau belajar di depan TV itu dia. Hindari sikap tidak jujur ya. Siapapun tidak suka dengan tidak jujuran. Kemudian try and error, jangan pernah takut gagal untuk mencoba.
pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal dalam sebuah upaya melakukan percobaan. Ya. Terakhir, mulai dari hal yang kecil yang kalian sudah pahamin, jangan teramat sangat diabaikan, karena hal besar itu terjadi karena hal-hal yang kecil. Sering-seringlah praktis. Apa itu praktis? Mempergunakannya. Jadi kalau misalkan kalian belajar bahasa Inggris, ya gunakan sekali supaya jangan lupa. Ya misalkan contoh ya, belajar fokus, berikutnya adalah menggunakan media atau sumber-sumber yang pas ya. Kemudian mohon bimbingannya di sini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mereka diri agar senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para itu sekalian. Selanjutnya setelah belajar efektif, ini beberapa hasil yang Bapak Sam sudah siapkan ya. Kemudian kita masukin tata krama insyaallah ya. Tata krama. Oke. Tata krama siswa. Nah, ini tata krama siswa. Nah, pikirkan, inginkah Anda belajar pada situasi seperti itu? Ya, ada perkelahian, ada kekerasan, ada mabuk-mabukan dan segala macam. Ya, Bapak rasa kalau ada sekolah yang seperti itu, pasti orang tuamu tidak mengizinkan kamu untuk mendaftarkan di sekolah yang seperti ini. Ya. Kemudian kita tahu arti katanya, tata krama. Tata artinya adalah aturan atau kaidah atau susunan. Krama artinya ragam atau hormat. Jadi tata krama adalah aturan atau kaidah sopan santun. Itu aturan yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuannya adalah sopan santun untuk menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Kemudian dasar-dasarnya adalah etiket atau tata krama adalah sopan santun, kemudian perhatian, menjaga perasaan orang lain, menepati janji, bertoleransi, menguasai diri dan memahami orang lain, sepatnya memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan itu tentu membuat kita disegani, kita dihormati, disenangi, kemudian kita dimudahkan untuk berhubungan dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kemudian dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Kemudian tata krama yang kita bahas di sini adalah tata krama berbicara, tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum. Tiga itu ini. Yang lain masih banyak, cuman kali ini kita batasi saja 3 hal: berbicara, berpakaian, makan dan minum. Nah, ini ya, kalian bisa baca. Berbicara seperlunya saja, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain, jujur, tidak nyindir-nyindir, senantiasa mengucapkan terima kasih atas pertolongan. Kemudian pada saat orang lain berbicara, kita jadi pendengar yang baik, tidak menyela pembicaraan, sopan dan hormat. Ya, tidak pernah mengejek, tidak ketus, tidak kotor, tidak kasar. Ya, dan jangan pernah memegang kepala teman. Ya. Kemudian kalau dengan terus ini dengan tadi dengan teman, sekarang bagaimana dengan guru? Ada ya hormat, ya berpapasan memberi salam, ya kata permisi, ya menggunakan bahasa yang baik, ya kemudian menghormati tamu, ya siapapun yang datang ke sekolah kita hormatin. Atau kalau ketemu orang bertanya, baiknya kalau mungkin kita hantarkan. Misalkan ada tamu ingin ketemu kepala sekolah, kita hantarkan. Jangan hanya ditunjuk ruangannya, tapi kita bersidah, mari Pak saya hantarkan, mari Bu saya hantar. Nah itu lebih bagus. Itulah bentuk tata krama yang sesuai dengan kaidah ya kita. Kemudian masuki kita tata krama berpakaian. Ya rapi, sesuai dengan jam, ya. Kemudian berpakaian dengan semestinya, karena berpakaian semestinya Anda berada di sekolah, bukan di mall atau tempat lain. Seragam sekolah adalah
seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda dan citra sekolah. Ya, kalau kalian sekolah dengan baju berkusut, dengan baju berantakan, tentu kadang-kadang tidak hanya dirimu yang dijelekkan, dibilang orang juga ini anak sekolah mana, ya kan gitu. Jadi ada nama sekolah juga terbawa-bawa karena kalian menggunakan seragam tidak pada tempatnya, tidak menggunakan cara yang baik. Jadi ini ya, siswa datang tepat waktu ke sekolah, ini catatan berpakaian, baju putih biru, kalau ada yang menggunakan baju batik ya, atau menggunakan itu menyesuaikan, wajib menggunakan pakaian sopan dan menggunakan sepatu. Siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan atau kemeja dengan menggunakan sepatu. Jika memasuki gerbang, ya, jaket harus dilepas kecuali penyakitan ya. Kemudian etika ya, tidak berdandan ini kepada yang perempuan ya, tidak berdandan, tidak menggunakan pemerah bibir atau lipstik, tidak menggunakan kutek atau cat kuku ya. Bagi yang berjilbab seharusnya menggunakan yang polos sesuai dengan seragam yang dipakai. Karena bagi yang laki-laki itu rambut bersisir rapi ya. Kemudian masukkan baju ke dalam celana atau rok ya, tidak menggunakan perhiasan atau barang-barang mewah lainnya seperti emas, intan, berlian dan sebagainya, karena itu mengundang kejahatan. Contoh ini seragam sekolah yang bagus, lihat. Oke. Kemudian adab atau tata krama memasuki ruang kantor atau ruang kelas atau saat ada pelajaran, saat berlangsung pembelajaran. Tentu yang pertama menutup pintu, minta izin ya, kemudian mengucapkan salam, masuk dengan sopan. Setelah dipersilakan masuk baru boleh kita masuk, tidak berlari ya, atau apalagi yang buat gaduh. Kemudian sampaikan keperluan seperlunya, kemudian tinggalkan ruangan dengan sopan dan jangan lupa mengucapkan salam. Ini adab masuki ruang kantor atau ruang kelas saat ada pembelajaran. Kemudian, nah ini jika bertamu ya, saatnya jika kalian ingin mengunjungi bapak ibu gurunya yang sedang di rumah. Yang pertama sebaiknya membuat janji ya, jangan serta-merta datang karena bapak ibu kita punya kesibukan dan bisa jadi kalian tidak akan ketemu, atau mungkin bapak ibu tidak pada kondisi mungkin untuk menerima kita sebagai tamu ya. Kemudian kalau sudah janji harus sudah datang tepat pada waktu ya. Tidak artinya pilih waktu yang tepat, misalkan tidak sedang dari jam istirahat atau tidak sedang jam kerja ya. Kemudian kalau sudah sampai menutup pintu, berpakaian rapi dan bersih ya, kemudian berbicaralah kebutuhan kita sesuai dengan baik dan sopan. Oke, itu cara bertamu. Nah, setiap SMP Negeri 11 Kabupaten Ngarjo wajib memiliki kebersihan kamar mandi ya. Kamar mandi itu ya kita jaga sama-sama ya, gunakan sandal ya, sebelum masuk, tidak bikin gaduh, gunakan air secukupnya, tidak membuang sampah ke dalam kloset ya, matikan air, gunakan air secukupnya. Kemudian tinggal kamar mandi dalam keadaan bersih dan dari kotoran ya, biar sama-sama kita menggunakan diri pemakai setelah kita bisa sama-sama merasa nyaman. Kemudian etika makan, minum, dan berbelanja kalau kita di kantin ya, antri, sopan pada penjual, walaupun cuma pada bu kantin kita tetap menggunakan bahasa yang sopan karena dia lebih dewasa daripada kita. Kita adalah siswa, kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang pelajar, tentu menggunakan bahasa pelajar. Kemudian bayar, jangan nggak pernah membayar, ambil dengan tangan kanan jika sudah kita terima belanja kita. Kemudian usahakan tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin ya, duduk tenang, kemudian makan dengan sopan dan tidak gaduh, bersihkan meja setelah makan, kemudian kembalikan gelas atau piring yang sudah kita pakai. Kemudian kalau membuat sampah, buanglah sampah pada tempat yang disediakan. Kemudian yang kalah penting supaya kan kita juga tetap bersih, jangan bawa sampah atau pembungkus makanan dari luar dari kantin. Ini kalau ke dalam jamuan kita kayaknya kan nggak ada ya, biasa masuk ruangan musola ya,
dengan tertib, mengambil wudhu, menggunakan alat sholat, gunakan Al-Quran. Kalau sudah terpakai, kembalikan pada tempatnya. Dalam sholat jangan pernah bergurau atau bercanda. Kemudian jangan melewati depan orang yang sedang sholat. Ini adab ya. Jika kalau kita dalam sholat, ini berangkat pulang dan turun, ya berjalan sebelah kiri, tidak bergerombol. Kalau ada masyarakat di sekitarnya disapa dengan sopan, tidak mengambil barang orang di pinggir jalan, misalkan ada buah-buahan atau segala macam, tidak membuang sampah di jalanan atau di pinggir jalan. Datang tepat waktu, seragam rapi, jangan pernah bolos, kemudian terjaga dan membersihkan lingkungan sekolah, kemudian aksi desa tertib di dalam lingkungan sekolah. Itu sedikit sekilas tentang tata krama. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah kita bahas tadi tata krama. Kemudian kita akan masukin yang bagian terakhir, ya ini bagian belum ya, kepramukaan dan wirausaha. Oke, kita akan coba cari dulu kepramukaan dan wirausaha. Oke, ini kepramukaan, dan jadi materi berikutnya adalah kepramukaan dan wirausaha. Nih, Bapak perkenalkan sekilas apa itu pramuka. Pramuka itu akronim ya, singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu terdiri atas 4 golongan. Itu pramuka siaga, itu ya kelas 0 ya, kelas 0, kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya, kelas 4 atau kelas 5 itu menjadi sampai SMP, itu biasanya 11 sampai 15 tahun itu pramuka tingkat penggalang. Jadi ada bagian-bagiannya lagi, itu ya ada perdagangan seni, ada ramu, ada segala macam. Kemudian setelah tamat SMP menjadi penegak, itu bahasa kelas SLTA. Kemudian setelah tamat, kalian masuk perguruan tinggi atau kuliah, itu kalau kalian masih aktif pramuka, maka levelnya sudah menjadi pandega. Sudah siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Oke. Kepramukaan dari pramuka. Sekarang kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di lingkungan dan luar lingkungan sekolah. Jadi termasuk di lingkungan keluarga. Jadi ada kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis. Ya, dilakukan di alam terbuka dengan prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan. Insya Allah nanti dengan kepramukaan itu akan terbentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Jadi ini yang dengan keadaan harus sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi, termasuk kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Ya, jadi tujuan gerakan pramuka itu adalah ini ya, ekivalen atau namanya seiring dengan tujuan pendidikan, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berhak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, dan seterusnya. Oke. Kemudian menjadi warga negara berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ya, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Siapa tidak ingin seperti itu ya? Ya, jadi sesuai dengan hadis ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat berguna bagi orang lain. Kemudian baru kita masuk wirausaha atau entrepreneur ya, ada wirausaha entrepreneur. Proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini image-nya ya adalah tentang ekonomi ya, entrepreneur. Individu yang bersedia mengambil risiko atau kekayaan atas kekayaan, waktu dan atau karir dalam menyediakan nilai sesuatu yang bernilai pada barang atau jasa. Ini entrepreneur ya. Jadi setelah tamat SMP ya atau tamat SLTA, kalian harus senantiasa, walaupun kalian petani, tidaklah petani yang entrepreneur, jadi tukang bakso yang entrepreneur jelas ya. Nah, jadi tukang ketek misalkan, jadi tukang ketek yang entrepreneur, jadi satpam yang entrepreneur. Jadi tidak harus jadi pengusaha, siapapun bisa menjadi entrepreneur untuk menambah kesejahteraan diri kita dan keluarga. Oke.
Kemudian ini tanamkan ya untuk bisa menjadi entrepreneur itu beberapa karakteristik yang biasanya melekat pada seorang wirausahawan. Pertama, percaya diri, berteguh hati, tekun, ya, memiliki tidak mati akal, kalau bahasa kita itu ya akal yang panjang, mampu siap dengan risiko dan tetapi dengan catatan selalu senantiasa penuh perhitungan, dinamis, ya dinamis artinya bisa cakap dan bisa menjadi pemimpin, optimis, ya percaya diri, optimis ya. Kemudian senantiasa mengejar prestasi, ya. Kemudian memiliki kecakapan dalam banyak hal, memiliki pengetahuan tentang produk, pasar, permesinan dan teknologi dan lain sebagainya. Ya, kemudian kreatif, selalu inovatif ya. Masih banyak lagi, mampu untuk mempengaruhi orang lain, bisa mengajak, bisa berbaikan dengan orang lain, ya. Kemudian senantiasa berinisiatif, fleksibel, artinya fleksibel artinya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menyesuaikan, cerdas pasti ya. Kemudian setiap ya apa yang dijadi keputusan, setiap apa yang jadi kegiatan senantiasa ada tujuannya dengan dan jelas. Jadi setiap diberikan tantangan, dia senantiasa berpikir positif, ya, tidak selalu mengeluh, ya, tidak tergantung, siap untuk mandiri, ya, bahasanya ya. Tanggap saran, jadi kalau dia yang menerima saran atau kritikan senantiasa ditanggapi dengan baik dan jadi kadang akan menjadi buah pikiran yang menjadi dipikirkannya, tidak serta-merta memarahi orang yang mengkritik atau memberi saran. Kemudian jelas, efisiensi waktu, kemudian dapat mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat bertanggung jawab, dan banyak lagi, berpandangan ke depan, akurasi dan hati-hati, bekerja sama. Biasanya untung ya agak materialis ya, belajar jadi kalau punya kesalahan senantiasa menjadi bahan pembelajaran. Kemudian ini ya ambisius, hasrat akan kekuasaan, kalau bahasa kitanya ambisius, tapi dia memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kemudian egotisme, ya egotisme bukan beda dengan egois ya. Egotisme itu ya mendahulukan diri tapi tidak melupakan orang lain. Tapi kalau egoisme itu mendahulukan diri tapi dengan cara menutupin orang lain. Kemudian berani, kemudian perlu imajinasi di sini ya, budaya khayal, cerdik ya, cerdas. Jadi kalau diberikan pemahaman cepat mengerti, kemudian toleransi dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya. Ya dari sekian banyak itu sebenarnya masih banyak ciri-ciri yang lain. Ya, dari sekian banyak itu ya setidaknya kita untuk senantiasa mengarah seluruh apa yang kita potensi yang kita miliki untuk bisa berpikir yang seperti tersebut tadi. Oke, para sekalian, ya seluruh rangkaian itu dan terakhir sebagai penutup, materi selanjutnya adalah tentang wawasan wiyata mendalam. Oke. Arti dan makna wawasan wiyata mendalam. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalami terhadap suatu hakikat. Wawasan adalah pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara wiyata mandala itu artinya lingkungan, ya, tempat atau lingkungan. Maka wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itulah wawasan wiyata mandala. Unsur-unsur wiyata mandala sekarang kita perkecil, bahasan kita hanya untuk lingkungan sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian kepala sekolah punya kewenangan tanggung jawab yang penuh terhadap sebuah proses pembelajaran di sekolah. Kemudian dari guru juga harus ada saling pengertian. Ya, kita siswa, kalian bapak berusaha mengerti kalian dan kalian juga senantiasa memahami bapak ibu gurunya. Kemudian senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah secara umum, semua warga sekolah, ya. Kemudian harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga, ya betul ya, harus ada kerjasama sekolah dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian ini fungsi sekolah, ya.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup atau kepribadian, dan hubungan antar manusia, sosial iman dan hubungan manusia dengan Tuhan yang hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian sekolah juga untuk mengasah para peserta sekolah untuk menekankan kemampuan untuk senantiasa berkarya, mengasah kemampuan untuk berkarya. Dan ini adalah fungsi sekolah, tempat masyarakat belajar. Jadi ini adalah lingkungan belajar, orang-orang yang senantiasa belajar, termasuk Bapak Ibu guru juga senantiasa belajar dengan menggunakan tata tertib yang berlaku, kemudian mengelola pendidikan sesuai dalam proses pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati, yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, yang suasana yang sesama menyenangkan, dinamis. Mekanisme dalam pelaksanaan Komite Mandala. Tahap yang ada 2 tahap, yaitu tahap preventif dari atas ke bawah, yaitu menyediakan peluang-peluang yang akan mungkin terjadinya kasus-kasus. Jadi sebelum terjadi, pencegahan preventif itu pencegahan. Jangan sampai terjadi hal-hal atau kasus-kasus yang bisa merugikan semua pihak atau mencemari semua pihak, dengan cara melihara lingkungan sekolah, kemudian menciptakan suasana yang harmonis, membentuk jaring-jaring pengawasan, sering razia. Jadi jangan salah kalau diharap sering razia dalam rangka preventif untuk mencegah hal-hal keburukan terjadi. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi pembentukan geng-geng, kelompok-kelompok yang sekiranya dapat merugikan itu akan diminimalisir oleh kebijakan sebuah sekolah. Kemudian pada jam-jam kosong itu hasil tadi isi, kemudian meningkatkan keadaan ekstra termasuk keamanan dan ketertiban. Ada tindakan represif, ini kalau tadi pencegahan, sekarang itu pengobatannya. Itu kalau yang sudah melanggar, kalau dia terjadi perselisih kita damaikan, kemudian jangan sampai meluas, jangan sampai meluas kepolisian. Kemudian di isu-isu itu kita secepatnya kita netralisir. Kemudian saya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib, termasuk pihak luar sekolah, termasuk kepolisian, aparat desa dan sebagainya. Kemudian jika perlu kita mengundang para ahli untuk bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian tentu memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak-pihak yang memberikan sanksi. Sekarang apa dulu? Alhamdulillah sampai saat ini ada para ibu sekalian, demikian seluruh rangkaian materi MPLS kita pada kesempatan kali ini. Sudah 60 menit bersama kalian, dan tentu akan ada tagihan yang harus kalian kerjakan. Nanti bagi para siswa yang tidak mengikuti, para siswa yang tidak dapat mengikuti materi ini secara lengkap, tidak dapat memberikan secara live, nanti akan memberikan tautannya untuk dapat melihat menyaksikan ulang seluruh pembicara, seluruh kegiatan ini di akun YouTube. Nanti linknya akan dapat sampaikan. Dan sekarang tugas kalian, ini nanti beri pada selembar kertas. Ini ini ada berapa tadi yang kita bahas. Pertama masalah COVID, kemudian masalah narkoba, kemudian masalah tata krama mahasiswa, kemudian masalah apa lagi tadi, pembinaan mental agama tunda, kita bahas tadi
Dalam mangga. Jadi cuma 1, 2, 3 dan nomor 5 cara belajar efektif, dan nomor 6 tentang nomor pramuka tadi ya. Kemudian termasuk wawasan wisata mendalam. Nah, tugasmu sebagai balikan ya, tuliskan dalam buku ya, berapapun yang kalian dapat, tulis saja ya apa-apa yang sudah kalian dapat dari seluruh keterangan Bapak dari awal hingga akhir ya. Tuliskan dalam sebuah buku ya, beri nama atau dalam kertas ya, kertas 1 lembar. Seberapa panjang Pak, terserah. Kalau bisa 1 halaman, 2 halaman, mau 3 halaman, mau 4 halaman, tergantung kemampuan Ananda menulis ya. Tentu semakin banyak semakin baik ya, semakin banyak semakin baik. Tuliskan apa-apa yang menjadi kesimpulan dari seluruh keterangan yang telah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Demikian para siswa sekalian, kegiatan MPS pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita seluruhnya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan sampai sejauh ini jika ada kata-kata atau yang tidak pada tempatnya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya kepada orang kita yang berserah. Terima kasih, senantiasa sehat dan jaga kesehatan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.